Sedayu, sang bunga desa yang dijuluki si Bahu Lawean, karena para suaminya yang meninggal secara tak wajar tak berapa lama setelah pernikahan mereka. Apa yang terjadi dengan Sedayu? Kisah horor ini berlatar belakang adat budaya Jawa yang kental. Ditulis oleh K. Evi Silma. Fakta Sejarah mencoba membacakannya. Dan ini dia selengkapnya. Satu persatu, para pelayat meninggalkan makam Warto. Kini hanya tersisa Sedayu yang masih bersimpuh di sebelah makam yang masih basah itu. Ia hanya tertunduk diam, tak peduli kain jariknya yang kotor dan kerudung putihnya yang menjuntai ke atas gundukan tanah. Sedayu sudah lelah menangis. Tak ada lagi air mata yang tersisa. Ia dihantui perasaan sedih, malu, dan bersalah. Masih terngiang di telinganya teriakan histeris Galuh sambil meronta-ronta di pegangan para kerabat yang menyuruhnya untuk beristighfar. Sabar, Nduk. Itu sudah takdir Gusti Allah. Istighfar, Nduk, istighfar. Lek Warsi berusaha membujuk sang kemenakan. Dasar jalang, Bahu Lawean, kau korbankan bapakku juga? Teriak gadis remaja itu berkali-kali sebelum tubuhnya lunglai dan jatuh pingsan berurai air mata. Galuh memang pantas bersedih, karena gadis itu juga baru kehilangan sang ibu 3 tahun yang lalu. Kini ia dan kedua adiknya menjadi yatim piatu. Namun Sedayu tak bisa begitu saja menerima tuduhan Galuh bahwa ia mengorbankan nyawa sang suami. Untuk apa? Ia hanya ingin pernikahannya bahagia hingga akhir hayat, hingga mereka menjadi akik ngini, bukan hanya dalam tempo 3 bulan. Namun Sedayu tak kuasa membela diri. Bahkan untuk meyakinkan dirinya sendiri pun ia tak mampu. Ia memang bersalah, meski itu bukan keinginannya. Siapa yang mau mempercayai pembelaannya bila kenyataannya 2 suami sebelumnya pun meninggal dalam kondisi yang aneh. Kurang dari 100 hari pernikahan mereka, Sedayu masih berada di makam itu hingga matahari tergelincir ke arah barat. Tak ada satu orang pun kerabat atau tetangga yang menghiburnya atau membujuknya untuk pulang. Ia benar-benar merasa diasingkan. Dengan tenaga yang tersisa, Sedayu berusaha bangkit. Lututnya terasa goyah saat ia mencoba berdiri dengan berpegangan pada nisan mendiang sang suami. Suara jangkrik mulai terdengar saat ia meninggalkan area pekuburan. Gemintang mulai muncul di langit kampung Girilaya yang cerah. Sedayu berjalan tersaruk-saruk dengan kepala tertunduk dan tubuh gontai menyusuri jalan setapak menuju ke desa. Di ujung jalan sudah terlihat warung kopi Mbah Parjo yang diterangi lampu Petromax. Sedayu mengangkat kepalanya. Ia berhenti. Dalam sekali pandang, ia menghitung jumlah lelaki yang sedang ngopi di warung itu. Entah mengapa mereka seperti tahu bahwa Sedayu sedang memandang ke arah mereka dari kegelapan. Jalan setapak itu memang satu-satunya jalan menuju ke area pekuburan di dekat hutan. Mereka seperti sengaja menunggu Sedayu pulang. Sedayu memperlambat langkahnya, enggan melewati mereka. Sepertinya sebentar lagi dia lewat, Kang, kata siswa sambil memicingkan mata ke arah jalan setapak. Terus kamu mau apa, Wok? Tanya Kardi sambil tertawa sampai terbatuk, tersedak asap dari lintingan rokok lobotnya. Enggak apa-apa, aku cuma suka melihat payudara dan bokongnya yang montok. Sayang sekali hari ini dia memakai kebaya tutup, bukan kemben seperti biasanya. Cengiran lebar muncul di wajah yang legam siswa yang terlalu sering terpapar sinar matahari. Ia adalah penebang kayu, atau lebih pantas disebut pencuri kayu, karena sering menebang dan mencuri kayu yang bukan miliknya. Hush, kamu itu saru, Wok. Dia janda ditinggal mati. Bahkan suaminya baru aja dikuburkan. Lah kok kamu sudah ngomong cabul? Tegur Mbah Parjo dari arah dapur. Nuwun sewu, Mbah. Lah apa Mbah ndak pernah muda toh, Mbah? Tanya siswa kurang ajar. Ya pernah, tapi ndak cabul koyok kowe. Jawaban Mbah Parjo disambar tawa kencang siswa. Lagi pula,
Meski dia janda 100 kali pun, belum tentu bakal tertarik sama dapuranmu, wo. Semua orang di warung kopi itu terbahak mendengar ejekan Kardi. Tapi Kang Kardi sama aku lebih ganteng aku loh, Kang, balas siswa sambil mengusap-usap dagunya yang ditumbuhi jenggot tak beraturan dengan cengengesan. Iya, tapi kalau duit lebih banyak Kang Kardi. Kalau masalah ganteng, aku lebih ganteng dari kamu, wo. Hadi menimpali. Tawa keras para lelaki kembali membahana. Dia sudah janda berapa kali? Parto bertanya. Ia berasal dari kampung sebelah dan baru menikahi istrinya setahun yang lalu. 3 kali, kurang 4 lagi tok, jawab siswa sambil menyalakan rokok kretek. Maksudnya, mengapa harus 4 lagi? Parto benar-benar tak mengerti maksud jawaban siswa. Semuanya akan mati. Yang akan tetap hidup adalah suaminya yang ke-8. Dia bau lawean. Lanjut siswa. Tapi kan mungkin saja kebetulan. Mungkin mereka memang sakit, ujar Parto. Sakit apa yang bisa menyebabkan mayat seseorang menjadi putih seolah terkuras darahnya, Kang? Jawab siswa sinis. Udah, jangan ngomongin orang, sergam Mbah Parjo. Nada suaranya mulai terdengar tak suka. Sayang sekali ya, padahal masih muda. Iya, dia sepantaran adikku, Sindari. Usianya pasti belum ada selawe, 25 tahun, sela Kardi. Masih seger-segernya tuh. Tapi sayang, lelaki yang tahu pasti akan takut memperistri dia, gumam Parto. Iyo jangan dikawini, tiduri aja, tukar siswa. Tawanya meledak hingga tubuhnya terguncang di bangku kayu. Gelas kopi tergetar karena goncangan lengannya. Tepat saat Sedayu melangkah di depan warung, perempuan itu tersentak mendengar ucapan siswa yang seolah sengaja diteriakan agar sampai di telinganya. Rasa panas menyengat belakang bola matanya. Tidak, ia tak bisa, tak boleh menangis, apalagi di depan mereka. Sedayu menarik nafas panjang, melonggarkan dada yang terasa terhimpit sesak. Ia memutar sedikit kepalanya, melemparkan dirikan tajam ke arah siswa. Alih-alih terdiam, lelaki bejat itu malah tersenyum lebar saat dirikan Sedayu beradu dengan pandangan matanya. Aduh, Nduk, tak heran kalau kamu bisa cepat dapat suami. Lirikanmu maut. Siswa tertawa lagi, tertawa sendiri. Semua lelaki lain di warung itu tampak kikuk. Mereka merasakan hawa yang tiba-tiba terasa dingin dan daun rambutan yang berkerosak di atas atap warung kopi itu. Angin mulai berhembus kencang, menggoyangkan lampu Petromax yang tergantung di tengah warung. Sedayu masih berdiri di depan warung dengan tegap dan posisi tubuh tetap menghadap ke arah jalan desa. Kerudungnya luruh tertiup angin kencang dan kini hanya tersampir di bahunya. Kini semua lelaki itu bisa menatap langsung wajah cantik Sedayu dan rambut hitam pekatnya yang berkibaran di sekeliling wajahnya. Suatu kecantikan yang mistis, menghipnotis. Tatapan matanya yang tajam menghunus ke arah siswa. Lelaki itu menghentikan tawanya, lalu meneguk kopinya dengan gugup. Selama beberapa detik Sedayu mematung seperti itu. Hembusan angin kencang mulai mereda. Sedayu menggerakkan jemarinya dengan perlahan, mengenakan kembali kerudungnya di puncak kepala, lalu menyampirkan ujungnya di pundak kiri. Ia melangkah pelan, meninggalkan kelima lelaki yang menutup mulut mereka rapat-rapat ketakutan. Di sisi lain, rumah itu gelap gulita dan tertutup rapat. Keadaannya masih persis sama ketika Sedayu meninggalkannya siang tadi untuk mengikuti prosesi pemakaman sang suami. Keluarga Warto, terutama Galuh, melarangnya untuk datang ke rumah mereka yang sedang menyelenggarakan tahlilan malam ini. Tadi pagi, di rumah ini, Galuh histeris saat menjemput jenazah sang ayah bersama para kerabatnya. Gadis itu meneriaki Sedayu agar jangan pernah menginjak rumah mereka dan tak ingin lagi menjalin hubungan kekerabatan dengannya. Sedayu bungkam 1000 bahasa. Hanya air matanya yang deras mengalir saat menyaksikan jenazah sang suami diambil paksa dari rumahnya. Kini ia sendiri di rumah ini. Kesepian yang serasa meremas jiwa. Sedayu menuju ke dapur mencari lampu teplok kecil dan menyalakannya. Ia menggantung lampu kecil itu pada paku yang tertancap di dekat pintu kamarnya.
Cahaya lampu yang remang tampak bergoyang-goyang, menciptakan bayang-bayang memanjang yang bergerak di sepanjang dinding rumah kayu itu. Sedayu duduk di tepi ranjang kayunya. Tangannya bergerak menuang air dari kendi ke dalam sebuah gelas yang terbuat dari potongan bambu. Ia menenggak isinya hingga tandas. Sedayu bangkit untuk melepas kebaya dan jariknya. Kini kain-kain itu teronggok di sekitar kakinya. Tanpa membersihkan diri, Sedayu naik ke atas ranjang dan membaringkan tubuhnya. Ditariknya selimut untuk menutupi tubuhnya hingga sebatas leher. Tubuh dan pikirannya serasa remuk redam, lelah yang teramat sangat. Sedayu menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Kau mengambil lagi suamiku, meski aku sudah melarangmu. Sedaya berkata sambil menatap jajaran kayu pada atap kamarnya. Tak ada apa-apa di sana, sunyi senyap. Bahkan suara jangkrik yang sebelumnya nyaring terdengar pun kini menghilang entah kemana. Sedayu merasakan kelelahan dari kantuk yang teramat sangat. Ia berguling ke sisi kiri dan mulai memejamkan matanya. Dalam keremangan kamar, selarik asap hitam tipis meliuk-liuk keluar perlahan dari punggungnya. Asap itu semakin lama semakin pekat dan melebar, menyelimuti tubuh Sedayu yang tertidur pulas. Cukup lama asap itu membungkus tubuh Sedayu bagai lapisan kepompong hitam. Lalu tiba-tiba saja asap itu meninggalkan tubuh Sedayu, lalu mengumpul di belakangnya. Perlahan, asap hitam itu mulai membentuk sesosok ular besar yang melingkar di belakang Sedayu. Sekonyong-konyong petir menggelegar mengguncangkan rumah kayu itu. Disusul kemudian dengan turun hujan yang amat deras. Makhluk di belakang Sedayu mengeluarkan desisan mengerikan. Sementara itu, 12 tahun yang lalu, Said berlari melintasi halaman untuk menyongsong kedatangan sang ibu. Nyai Sumirah membawa 2 tangkup besek pada lengan kirinya. Bocah lelaki berusia 8 tahun itu meminta kedua tangkup besek itu dan meletakkannya di atas dipan. Ia tak sabar ingin membuka keranjang persegi 4 yang terbuat dari anyaman bambu beserta tutupnya itu. Enak, Mbok. Mulut bocah itu penuh dengan potongan daging ayam. Nyai Sumirah tersenyum melihat Said makan dengan lahap. Besek yang satunya buat Mbak Yumu yole, jangan dihabiskan semua. Inje, Mbok. Said mengangguk-angguk tanpa melepaskan padangan isi besek yang berupa nasi, sayuran, dan lauk pauknya yang dialasi lembaran utuh daun jati hingga bagian bawah nasinya berwarna kemerahan. Nyai Sumirah duduk di ujung dipan dan mulai melepaskan lilitan stagen dari pinggang rampingnya. Duk, Dayu, panggil Sumi. Tak ada jawaban. Sumi menoleh pada Said. Mbak Yumu di mana, Le? Belum sempat Said menjawab, Sedayu muncul dari belakang rumah. Dalam, Mbok. Gadis berusia 13 tahun itu masuk membawa jarik yang terpuntir basah. Ia menyampirkannya pada sampiran tali di pawon, sebutan bagi dapur di tanah Jawa. Tak biasanya Sedayu mencuci jarik pada waktu petang. Biasanya ia selalu membantu ibunya mencuci pakaian mereka bertiga pada pagi hari. Nyai Sumirah pun mafhum, anak gadisnya sedang datang bulan. Wajah Sedayu sedikit pucat dan ia nampak muram. Gadis itu duduk di antara ibu dan adiknya. Dengan malas ia mulai membuka besek lainnya dan menyuapkan isinya ke dalam mulut dengan jari-jari tangan kanannya. Duk, Simbo akan kembali ke rumah Bule Rukayah. Ada melean di sana. Anaknya akan kawin besok pagi. Sudah menjadi tradisi kampung bahwa malam sebelum seseorang menjalankan ijab kabul, maka tetangga dan para kerabatnya mengadakan melean, yaitu berkumpul di rumah si empunya hajat dan begadang hingga dini hari. Demikian pula dengan Nyai Sumirah. Janda muda beranak 2 itu sudah berada di rumah Bule Rukayah sejak pagi. Ia menerima pekerjaan untuk memasak hidangan bagi para tamu. Masakan hasil racikan tangannya sudah tersohor lezat. Nyai Sumirah hanya pulang sebentar untuk mengantarkan makanan bagi Sedayu dan Said. Lalu menyempatkan diri untuk mandi di rumahnya sebelum kembali lagi ke rumah Bule Rukayah. Aku ikut ya, Mbok, rengek Said. Mau apa kamu di sana, Le?
Nyai Sumirah bertanya seraya tertawa pelan. Ramai di sana, banyak teman-temanku mbok. Ada Tomo dan Gatot. Mereka udah bilang mau ke sana juga. Jadi nanti malam aku bisa ikut main peta umpet, gobak sodor, atau betengan. Boleh ya mbok? Betengan atau betengan teman-teman? Yang ngalamin komen ya. Tapi sebaiknya kamu di rumah saja Le, menemani Mbak Yumu. Kasihan Mbak Yumu sendirian, pucuk Nyai Sumirah. Said merengut. Ajak aja mbok, ndak apa-apa aku di rumah sendiri. Ndak ada bedanya antara ada Said atau ndak, ujar Sedayu tanpa memandang sang ibu. Ia tetap saja makan, meski terlihat enggan. Bukannya marah mendengar sindiran sang kakak, Said justru tersenyum lebar dan memandang Sedayu dengan tatapan berterima kasih. Nyai Sumirah menggeleng-gelengkan kepalanya. Bibirnya mengerut menahan tawa melihat kepolosan Said. Baiklah kalau mau kalian seperti itu, tapi nanti di sana jangan nakal ya Le. Said mengangguk cepat-cepat, seakan takut salah satu dari dua perempuan itu akan berubah pikiran. Ya sudah, sana mandi dulu. Nanti ikut Simbok ke rumah Bule Rukayah. Aku udah mandi kok mbok, kan udah tahu Simbok bakal pulang. Said tertawa dengan bangga. Gigi-giginya yang berwarna putih berbaris rapi, tanpa kontras dengan kulit wajahnya yang kecoklatan karena sering terpanggang sinar matahari. Oh sudah toh, baiklah. Sekarang giliran Simbok yang mandi dulu ya. Selesai makan, segera bersihkan besek kalian masing-masing dan taruh di dapur. Nyai Sumirah menaruh gulungan stagennya di atas dipan, mengurai sanggul cepolnya, lalu menuju bilik kamar mandi yang terletak di belakang rumah mereka. Namun saat melangkahi pintu belakang, tiba-tiba Nyai Sumirah teringat akan sesuatu. Ia berbalik memandangi Sedayu. Duk, nanti malam sebelum tidur, kamu bikin jamu dulu ya, kone rasem. Biar besok pas bangun tidur, tubuhmu terasa segar dan tak lemes. Masih ingat kan caranya? Nggih mbok, Sedayu menjawab dengan patuh. Aku minta jamunya ya Mbak Yu. Sedayu mendelikan mata kepada Said, lalu bertanya dengan galak. Tadi katanya mau ikut Simbok. Said mengangguk-angguk, lalu membawa beseknya yang telah kosong ke dapur. Beberapa saat sebelum maghrib, Nyai Sumirah berangkat sambil menggandeng Said yang melonjak-lonjak kegirangan. Sepeninggal mereka, Sedayu menurunkan beberapa lampu teplok dari kait paku di dinding rumah. Ada 4 buah lampu teplok yang perlu dibersihkan. Seharusnya pekerjaan itu dilakukannya siang tadi, namun tubuhnya yang lesu membuatnya malas melakukan pekerjaan apapun dan memilih untuk bergelung di atas ranjangnya. Rebahan kalau zaman sekarang. Ia mengambil dingklek, bangku pendek yang terbuat dari kayu, dan membawa semua lampu teploknya ke halaman untuk dibersihkan. Dilapnya dengan kain halus satu persatu, semprong kaca dari jelaga hitam yang menempel. Diperiksanya tali sumbunya agar mencelup sempurna ke dalam botol dan menghasilkan nyala api yang diinginkan. Tahap terakhir, ia mengisi satu persatu botol kaca dengan minyak tanah hingga penuh. Kalau tempat saya namanya lengolion. Tempat teman-teman apa nih? Komen ya. Sedayu mengembalikan semua lampu teplok itu ke kaitannya semula dan menyalakannya. Ia kembali ke pintu depan dan memasang palang pintunya. Sedayu menuju ke pawon untuk mempersiapkan jamu kunir asam. Ia duduk di atas dingklek dan mulai menyiapkan asam jawa dan kunyit sambil mengupas kunyit. Ia melamunkan sang ayahanda, Lesmono, lelaki pekerja keras yang baik hati itu. Meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit yang aneh. Perutnya semakin membesar dan mengeras. Ia juga tak bisa buang air besar dan selalu berteriak kesakitan saat berkemih. Lelaki itu tak bisa lagi membantu sang istri berjualan hasil bumi dan sayuran di pasar desa. Dagangan mereka semakin habis untuk berobat. Hewan ternak pun satu persatu terjual. Nyai Sumirah yang semula dimanjakan dengan perhiasan, kini harus rela menjual emasnya satu persatu. Bahkan mereka sampai menjual rumah joglo yang mereka tinggali dan membeli rumah kayu yang lebih kecil. Semua untuk membiayai pengobatan Lesmono hingga ke pelosok negeri. Kemana orang menyiarkan kabar tentang adanya tabib, kesanalah mereka berikhtiar berobat. Hingga akhirnya kedukaan itu tiba. Sedayu ingat betul
Ibunya hanya memejamkan mata dan membiarkan air matanya bergulir dalam diam. Saat Lesmana menghembuskan nafas terakhirnya di atas pangkuan sang istri, air mata ikhlas dan kelegaan. Sejak itulah Nyai Sumirah menjanda dan tak ingin menikah lagi. Aku ingin melunasi hutang-hutang kami dan membesarkan anak-anakku dengan tanganku sendiri. Selalu itu jawabannya saat mulut-mulut usil mempertanyakan keputusannya yang tak ingin menikah lagi. Hingga kini Nyai Sumirah masih berjualan di pasar. Meski apa yang dijualnya tak sebanyak dulu. Terkadang ia menutup warungnya bila ada permintaan memasak di tempat hajatan, seperti hari ini. Sedayu mulai merebus air di atas tungku. Ia bangkit menuju tempayan untuk mencuci kunyit-kunyit dan asam jawa yang telah dikupasnya. Namun tiba-tiba lututnya goyah. Tubuhnya gemetar. Ia terjatuh di lantai tanah. Kunyit dan asam jawa di dalam tampah ikut jatuh berserakan di sekitar tubuhnya. Ia mengaduh, merintih kesakitan. Tubuhnya serasa dihempaskan. Baru saja ia hendak meraih tiang soko untuk berpegangan. Tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat. Sedayu terseret hingga ke ruang tengah dalam keadaan telungkup. Ia menjerit-jerit, berteriak ketakutan. Air matanya seketika mengalir deras. Ia kesakitan, namun itu tak sebanding dengan rasa takut yang luar biasa. Sedayu merasakan tubuhnya kaku dan tak bisa digerakkan lagi. Ia masih berusaha menjerit, namun telinganya tak mendengar suara apapun yang keluar dari bibirnya. Sunyi. Bahkan meski ia merasakan tenggorokannya sakit dan bibirnya mengering karena menjerit tiada henti. Namun seolah suara teriakannya menguap begitu saja. Anehnya ia masih bisa mendengar suara jangkrik yang bersembunyi di suatu tempat di dalam rumah. Suara tokek yang memandangnya dari kayu atap, serta kayu yang berderak dilalap api di dalam tungku. Ia seolah terpisah dari dunia ini. Tiba-tiba saja, Sedayu merasakan tubuhnya sangat ringan, hingga bisa melayang ke arah pintu. Tanpa sadar, Sedayu hanya menuruti kemana angin membawa jiwanya, hingga terhenti di ambang pintu kamarnya. Ia berdiri di sana kebingungan. Di ruang tengah, ia melihat raganya masih tergolek dengan kaku dan mata melotot. Air matanya pun masih tumpah ruah di sisi wajahnya. Gusti Ingkang Maha Agung, apakah hamba sudah mati? Ratapnya ketakutan. Sedayu tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdiri gemetaran, berpegangan pada kusen pintu kamar sambil tetap memandangi raganya yang terbaring. Sekonyong-konyong ada asap hitam yang masuk ke dalam rumahnya, menyelinap melalui celah papan dinding. Bawah pintu, atas kusen jendela, sela atap, menembus semua celah untuk memasuki rumahnya. Lapisan asap hitam yang melayang-layang itu menuju ke satu titik, raga Sedayu. Kumpulan asap hitam itu berputar-putar di atas dada Sedayu, meliuk-liuk seperti ular raksasa berwarna hitam pekat, seukuran batang pohon kelapa. Lalu tiba-tiba saja melesat masuk dan lenyap di dalam raga Sedayu, membuat tubuhnya terlonjak hebat hingga mengeluarkan suara seperti tersedak. Detik berikutnya, jiwa Sedayu seakan tertarik, terhisap kembali ke dalam raganya. Sedayu kembali tersadar, namun kali ini ia merasakan rasa panas yang luar biasa di dalam tubuhnya. Rasa terbakar di punggung bagian bawah. Ia menangis terisak-isak sambil memeluk lututnya. Apakah aku perlu meminta pertolongan? Kepada siapa? Apa yang bisa kuceritakan? Apa yang terjadi padaku? Sejuta pertanyaan yang tak terjawab itu bercampur aduk dengan ketakutan. Menjelang subuh rasa panas itu perlahan menghilang. Sedayu susah payah mengangkat tubuhnya yang lemah. Ia berpegangan di sepanjang dinding kayu dan berjalan tertatih untuk kembali ke kamarnya. Sedayu membaringkan tubuh di atas tempat tidurnya dan langsung terlelap. Sementara itu di sisi lain, menjelang subuh setelah melean, Nyai Sumirah dan Said kembali ke rumah. Said yang sudah sangat lelah dan mengantuk langsung berjalan tersaruk-saruk menuju ke kamarnya. Nyai Sumirah mendorong pintu kamar Sedayu untuk memeriksa sang putri yang sedang tertidur lelap. Pelan dan tanpa suara ditutupnya pintu itu kembali. Nyai Sumirah juga merasa sangat lelah dan mengantuk
Setelah melean semalam suntuk, ia memutuskan untuk tidur sebentar sebelum kembali lagi ke rumah bule Rukayah untuk menghadiri ijab kabul. Entah berapa lama ia tertidur saat suara deritan pintu depan terdengar. "Dayu," panggilnya. "Nggih, Mbak." Nyai Sumirah keluar dari kamar dengan mengerjap-ngerjapkan mata. "Dari mana kamu, Nduk?" Tatapan Nyai Sumirah beralih ke keranjang anyaman daun pandan yang ditenteng Sedayu. "Dari pasar, Mbok, beli ini." Sedayu mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang. Ia mencabut 2 batang lidi yang disematkan di ujung bungkusan itu. Harum wangi bunga semerbak memenuhi penciuman Nyai Sumirah. "Untuk apa kau membeli kembang setaman, Nduk? Mau ziarah kuburan romomu?" Sedayu hanya tersenyum mendengar pertanyaan sang ibu. "Ndak, Mbok, cuma kepengen." Sedayu menjumbut setangkai bunga kantil dan mengendus-endusnya di depan hidung. Nyai Sumirah hanya diam, meski tatapannya tetap menyiratkan keheranan atas perilaku Sedayu. "Tadi mampir ke rumah Mbok Siem untuk minta tanaman melati ini." Sedayu merogoh kembali isi tasnya dan mengeluarkan segenggam rumpun bunga melati yang masih ada akarnya yang kotor berbalut tanah basah. "Buat apa, Yu?" tanya Nyai Sumirah lagi. "Aku tanam saja di halaman daripada dibuangi sama Mbok Siem. Semak melatinya sudah menjalar kemana-mana," sahut Sedayu sambil melangkah ke pawon dan mencabut sebilah parang yang diselipkan pada papan kayu di dinding pawon. Lalu ia berjalan menuju ke halaman dengan tangan kirinya yang masih menggenggam rumpun melati. Nyai Sumirah memperhatikan hingga Sedayu melewati pintu depan. Lalu ia berbalik menuju bilik mandi yang terletak di belakang rumah. Selesai mandi, Nyai Sumirah merias diri, bersiap untuk kembali ke rumah bule Rukayah kembali. Sedayu berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan sang ibu. "Usiamu sudah remaja, Nduk. 1 atau 2 tahun lagi, kau sudah pantas untuk berumah tangga." Nyai Sumirah memandang Sedayu dari pantulan kaca. Ia mengoleskan celaknya dengan hati-hati. "Aku udah ingin cepat kawin, Mbok." Sedayu menjawab cepat. "Kenapa tidak, Nduk? Malah bagus kalau ada yang menjagamu. Jangan sampai kau telat jodoh dan dijuluki itu." "Kenapa bukan Mbok saja yang kawin duluan sih, Mbok?" sergas Sedayu. Nyai Sumirah tertawa kecil, lalu memulaskan lipen berwarna merah menyala di bibir tipisnya. "Aku tak ingin cintaku kepada anak-anakku terpecah untuk orang lain." Sedayu terhenyak mendengar jawaban itu. Ia membalikkan badan menuju pawon. Ia mengisi dandang dengan air dari gentong hingga penuh. "Si Mbok berangkat dulu ya, Nduk. Selesai ijab kabul, Mbok langsung pulang. Itu ada nasi berkat dan jajan pasar dalam besek. Makanlah dengan adikmu nanti kalau dia sudah bangun." Sedayu hanya mengangguk. Ia mencium punggung tangan sang ibu sewaktu perempuan itu pamit pergi. Sepeninggal ibunya, Sedayu menuju kamar sang ibu. Ia duduk di kursi depan meja rias yang sebelumnya diduduki oleh Nyai Sumirah. Perlahan, ia membubuhkan celak dan mengoleskan lipen, seperti yang dilakukan sang ibu. Ia mendesah puas saat memandang pantulan wajahnya di cermin. Dimiringkannya kepala ke kanan dan ke kiri. "Kamu ayu, Nduk," katanya pada diri sendiri. Sambil tetap tersenyum menatap cermin, Sedayu mulai menjumputi bunga setaman di atas alas daun pisang, lalu mengunyahnya satu persatu dengan nikmat. Sementara itu di sisi lain, Nyai Sumirah terlonjak dari tidurnya saat mendengar pintu depan terbanting keras. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar dengan setengah berlari. Ruang depan gelap gulita. Ia tak bisa melihat apa-apa. Nyai Sumirah segera kembali ke dalam kamar untuk mengambil sebuah lampu teplok yang tergantung di dinding sebelah pintu. Ia menyalakan lampu itu, lalu dengan hati-hati membawanya keluar kamar. Pintu depan terpentang lebar. Nyai Sumirah bisa melihat bayangan daun-daun dari pohon mangga yang bergerak liar tertiup angin. Beberapa hari ini memang angin kencang sedang berhembus di desa, menyebabkan banyak pepohonan yang tumbang. Dengan merunduk-runduk menahan dingin dan menjaga nyala lampu agar jangan sampai padam, Nyai Sumirah berusaha menutup kembali pintu itu dan memasang palangnya. Sejenak ia terpaku dan berpikir,
Bagaimana mungkin pintu itu bisa terbuka? Ia yakin sekali sudah menutup dan memasang palangnya sebelum maghrib tiba. Apakah Sedayu atau Said membukanya lagi? Untuk apa? Firasat tak enak menghampiri Nyai Sumirah. Dengan mengendap-endap ia memeriksa kamar Said. Bocah lelaki itu tertidur lelap di atas dipanya dalam posisi telungkup. Tubuhnya terbaring dengan posisi melintang. Dengkurannya terdengar lirih. Nyai Sumirah menutup kembali pintu papan di kamar Said dengan hati-hati. Lalu ia menuju kamar Sedayu. Ia mengernyit heran. Selama ini ia selalu menyuruh Sedayu agar membiasakan memalang pintu kamarnya dari dalam saat ia tidur, agar seandainya terjadi sesuatu, ia tetap aman di dalam. Namun tampaknya malam ini Sedayu lupa akan saran ibunya. Pintu itu terbuka dengan dorongan telunjuk Nyai Sumirah. Betapa terkejutnya perempuan itu saat mendapati dipan Sedayu kosong. Anak gadisnya tak berada di sana. Nyai Sumirah menjadi panik. Ia berlari kembali menuju kamar Said, menuju kamarnya, ke pawon, ke ruang-ruang lain di rumah itu, hingga ke bilik mandi di belakang rumah. Namun Sedayu tetap raib tanpa jejak. Dengan sekujur tubuh gemetar, Nyai Sumirah membangunkan Said. "Le, bangun Le." Said menggeliat dan membalikkan tubuh, lalu kembali memejamkan mata. "Bangun Le, Mbak Yumu hilang." Butuh usaha berkali-kali hingga Said mampu mencerna kalimat itu. Bocah lelaki itu langsung duduk tegak di tepi dipan dan memandang ibunya dengan bingung. "Ayo, ikut Simbok nyari Mbak Yumu Le." Tanpa menunggu jawaban, Nyai Sumirah segera menggandeng lengan kiri Said dan setengah menyeret bocah itu keluar kamar. Nyai Sumirah mengulurkan lampu teplok agar dipegangi Said. Lalu ia membuka palang pintu depan dengan tergesa-gesa dan gugup. Ia melemparkan palang itu begitu saja hingga terdengar suara berdebu mengeras di lantai tanah. Lalu ia menghambur ke halaman sambil meneriakkan nama Sedayu. "Sedayu, Dayu, di mana kau, Dok?" Teriaknya berulang-ulang ke sekeliling halaman samping dan belakang. Said mengikutinya dengan tersaruk-saruk sambil terbungkuk menahan dingin. Angin kencang membuat nyala lampu teplok itu bergoyang liar dan nyaris padam. Said memandangnya dengan miris. Ia takut kegelapan. Sang ibu masih saja meneriakkan nama Sedayu. Kali ini semakin histeris, tapi Said terlalu takut untuk ikut berteriak. "Kamu tunggu di sini sebentar Le, Simbok mau ambil opor di pawon." Tanpa menunggu jawaban Said, Nyai Sumirah segera berlari kembali ke dalam rumah. Said terkejut ditinggal begitu saja. Dengan lampu teplok di tangan kanan dan lengan kiri yang memeluk tubuhnya, ia berjongkok di rerumputan dan memandang liar ke segala arah. Ia nyaris menangis karena takut. Entah mengapa malam ini dahan dan pohon mangga seolah-olah menjelma menjadi jari-jari raksasa yang hendak menggapainya. Said terus berjongkok menahan tangis. Bibirnya berdoa agar sang ibu atau Sedayu muncul dan membawanya masuk ke dalam rumah mereka. Tak lama Nyai Sumirah kembali dengan sebuah obor di tangan. Ia mendekatkan puncak obor itu ke lampu teplok. Seketika nyala api menyambar dan menyalakan obor itu. "Ayo, kita ke rumah Pak Dewi Jil." Nyai Sumirah memadamkan lampu teplok dan meninggalkannya begitu saja. Ia segera menggandeng tangan Said di sebelah kiri dan membawa obor di tangan kanan. Dengan langkah cepat, mereka menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Dewi Jil, tetangga mereka yang terdekat. Meski bisa dibilang rumahnya cukup jauh dari rumah mereka. Sepanjang jalan, Nyai Sumirah terus meneriakkan nama Sedayu hingga tenggorokannya sakit dan suaranya parau. Air mata mulai menetes seiring rasa putus asa yang menderanya. Perempuan itu teringat pada mendiang suaminya. Ia merasa telah lalai menjaga Sedayu. Nyai Sumirah merasa dadanya sesak dan bibir serta tenggorokannya begitu kering. Namun ia mengabaikan semua itu. Ia hanya ingin segera menemukan Sedayu. Sesampainya di rumah Pak Dewi Jil, Nyai Sumirah segera menggedor pintu kayu jati itu dengan kepalan tangannya. "Siapa itu?" teriak Pak Dewi Jil dari dalam rumah. "Aku Pak De, Sumirah," jawab Nyai Sumirah merasa lega. Terdengar suara Pak Dewi Jil menggumam dan membuka pintu. Wajah lelaki itu tampak heran disinari cahaya lampu teplok yang didekatkan pada wajahnya.
Ada apa kamu datang tengah malam begini, Nduk? Ada yang sakit? Sedayu Pakde, sedayu hilang. Nyai Sumirah berkata dengan suara bergetar. Air matanya sudah tumpah ruah membasahi pipi. Mbok Desri muncul dari dalam rumah dan menghampiri mereka. Hilang gimana maksudmu, Nduk? Tanya Pak Dewijil. Mbok Desri segera menyahut. Masuk dulu, Nduk, kasihan Said kedinginan. Tangan wanita parubaya itu menarik lembut Said yang gemetaran. Giginya gemelutukan karena kedinginan. Mbok Desri membawa Said duduk di kursi tamu dan menyelimuti tubuhnya. Pak Dewijil menutup pintu dan menyuruh Nyai Sumirah duduk. Perempuan itu menurut dan langsung saja menceritakan secara singkat perihal hilangnya Sedayu. Pak Dewijil mengangguk-angguk. Lelaki parubaya bertubuh kekar itu setengah berjongkok untuk menggapai kentongan bambu yang tergeletak di bawah kursi panjang. Ia menuju ke halaman, lalu memukul kentongan dengan sekuat tenaga berkali-kali. Beberapa saat kemudian terdengar suara kentongan yang dipukul dari kejauhan, disambung dengan suara kentongan lain, sambung menyambung, bertalu-talu. Tak butuh waktu lama, warga pun berdatangan ke rumah Pak Dewijil. Pria, wanita, tua muda, semua datang dengan membawa obor dan sebagian membawa pula senjata tajam. Sedayu hilang, ayo kita menyebar mencarinya, teriak Pak Dewijil. Kerumunan itu langsung bubar menyebar ke segala arah. Mereka memanggil-manggil nama Sedayu dan mengeluarkan suara berisik dari alat apa saja yang mereka tabuh. Said ditinggal di rumah itu bersama Mbok Desri dan anak perempuannya yang sedang hamil tua. Pak Dewijil dan Nyai Sumirah bergabung bersama para warga. Mereka memeriksa setiap rumah, ladang, persawahan, kebun, bangunan tua, dan semua lokasi yang mereka lewati. Nyala obor di sela pepohonan seperti titik api yang menyebar. Desa yang hening sunyi mendadak menjadi hiruk pikuk. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang warga. Sedayu ketemu! Sedayu ketemu! Warga berlarian menuju arah suara itu. Tepat saat waktu subuh tiba, mereka menemukan tubuh Sedayu sedang terbaring di atas tanah berumput di pinggir hutan. Anehnya, dengan hawa sedingin itu dan suara angin yang menderu-deru, Sedayu justru tertidur pulas di atas rumput yang lembab. Bahkan ia hanya mengenakan jari kemben. Nyai Sumirah menghampiri sang putri dan memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya. Ia menangis terseduh-seduh. Sedayu yang pada awalnya tampak kebingungan, kini ikut hanyut dalam perasaan dan menangis bersama sang ibu. Matahari mulai terbit di ufuk timur. Langit mulai berwarna kemerahan saat para warga kembali ke rumah masing-masing. Nyai Sumirah menjerang air untuk membuat teh panas dan mandi Sedayu. Sambil menunggui air mendidih, ia menanyai Sedayu. Apa yang terjadi padamu semalam, Duk? Nyai Sumirah bingung. Karena bila Sedayu keluar rumah dalam keadaan tertidur, mana mungkin ia tak terbangun saat mengangkat palang pintu yang cukup berat? Sedayu melipat-lipat ujung jariknya. Tak tahu harus bercerita apa. Sang ibu sabar menunggu. Ia mengelus-elus lutut Sedayu yang tertutup jari. Ada seorang pemuda tampan yang mengajakku keluar, Mbok. Nyai Sumirah mengelengkan kepala. Kedua alisnya bertaut. Pemuda? Apakah kau mengenalnya, Nduk? Sedayu menggeleng. Sebentar, apakah ini mimpi atau dia memang benar-benar datang? Aku tak tahu. Jawaban Sedayu membuat Nyai Sumirah agak jengkel sekaligus cemas. Bagaimana mungkin anak gadisnya mau saja membukakan pintu dan ikut pergi bersama seorang pemuda yang tak dikenalnya? Nyai Sumirah hendak melanjutkan, namun ia terhenti saat mendengar air yang bergejolak keluar dari dandang. Suaranya mendesis saat menimpa tungku tanah liat. Kemarilah, aku bantu membuka pakaianmu. Sedayu menurut. Ia mengangkat rambutnya yang kusut muasai dan kotor penuh rumput saat Nyai Sumirah membuka belitan stagen dan jariknya. Nyai Sumirah ingin memeriksa bila ada luka di tubuh Sedayu yang tampak baik-baik saja. Semoga saja pemuda itu, siapapun dia, tak memperkosa anakku. Doa Nyai Sumirah dalam hati saat punggung Sedayu terbuka.
Nyai Sumirah pun terkesiap. Ia melihat ada bekas luka berwarna kemerahan di bagian punggung bawah Sedayu, tepat di atas tulang ekornya. Ukurannya hanya sepanjang jari kelingking. Luka itu membentuk gambar ular yang melingkar di bawah kulitnya. Sementara itu, sejak kejadian itu perilaku Sedayu berubah. Gadis itu menjadi sering keluar rumah saat tengah malam. Setiap kali Nyai Sumirah mendapati pintu depan terbuka, ia akan menemukan Sedayu berkeliaran di sekeliling rumah dalam kegelapan. Ia juga suka mengunyah segala macam bunga, terutama yang beraroma harum seperti melati, mawar, kantil, dan kenanga. Beberapa kali sang ibu melihatnya asyik memetiki bunga melati dan mengunyahkan saat tengah malam di halaman samping rumah mereka. Sedayu kini memiliki dunianya sendiri. Gadis itu suka berbicara sendiri saat di kamarnya, saat memandang cermin, bahkan saat ia bersama dengan orang lain. Namun yang paling menakutkan adalah saat ia menyebut dirinya seakan-akan orang lain. Seperti saat ini. "Semalam kau keluar rumah lagi, Nduk?" tegur Nyai Sumirah. Sedayu menelengkan kepalanya sejenak sebelum melempar seutas senyum manis pada sang ibu. "Tidak, ia hanya duduk di ruang tamu." Nyai Sumirah bergidik mendengarnya. Perubahan sikap Sedayu membuat Nyai Sumirah ketakutan. Anehnya, perilaku ganjil itu hanya ditunjukkannya di rumah mereka. Sedayu masih bersikap wajar seperti gadis-gadis biasa bila berhadapan dengan orang lain. Nyai Sumirah tahu ada yang salah, meski ia tak mengerti apa itu dan bagaimana cara menghadapi Sedayu. Ia khawatir bila sewaktu-waktu keanehan Sedayu dipergoki oleh orang lain dan menimbulkan kegelisahan warga di desa mereka yang aman tentram, seperti yang terjadi pada malam itu. Selesai memasak, Sedayu menyiapkan 4 buah piring di atas meja makan sederhana mereka. Bukan hanya itu saja, ia juga mengisi 4 buah piring itu dengan nasi dan lauk pauknya dalam porsi yang sama. Nyai Sumirah dan Said menatapnya keheranan. "Kita hanya bertiga, Nduk. Untuk apa kau menyiapkan 4 buah piring beserta lauknya?" tanya Nyai Sumirah. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Said yang sedari tadi diam saja, kini beringsut mendekat pada ibunya dengan raut wajah ketakutan. Sedayu tersenyum. "Kita harus menghormati tamu, Mbok. Ayo sekarang kita makan. Aku sudah lapar sekali." Sedayu makan dengan lahap sambil sesekali mengerling ke arah kirinya, ke bangku yang kosong. Said yang duduk di seberang Sedayu makan dengan ragu-ragu, tanpa berani mengangkat kepala. Jemari tangan kiri Nyai Sumirah mengelus kepala anak lelakinya, seolah mengisyaratkan agar bocah itu tak perlu takut. Meskipun kadang bersikap aneh, namun Sedayu tetap rajin membantu sang ibu di rumah atau berjualan di pasar seperti sebelumnya. "Sudah sarapan tadi, Nduk?" tanya Nyai Sumirah saat Sedayu menyusulnya berjualan di pasar. Sesudah membereskan rumah. "Sudah, Mbok," jawab Sedayu. Jemarinya sigap mengangkat ikatan sayur mayur yang baru diantarkan oleh pemasok. Ia menatanya di bagian depan lapak sang ibu. "Mengapa saya tak ikut ke pasar? Tadi Tomo menjemputnya. Mereka hendak mancing di sungai sambil menggembala kambing milik kakek Tomo," jawab Sedayu. Ia mengusap peluhnya yang mulai bercucuran dengan punggung tangan kirinya. "Nduk, tadi pagi Pak Dewi Jil memesan sayuran dan bumbu dapur. Maukah kau mengantarnya? Kalau menunggu si Mbok pulang, nanti terlalu sore, Nduk." "Baiklah, Mbok, apa saja yang perlu dibawa?" Nyai Sumirah membuka catatannya, lalu sibuk membungkus belanjaan sesuai pesanan Pak Dewi Jil, sementara Sedayu melayani pembeli yang datang. Tak lama kemudian 2 keranjang yang terbuat dari anyaman daun pandan pun sudah terisi penuh dengan sayuran dan bumbu-bumbu pesanan Pak Dewi Jil. "Selesai mengantarkan, kamu langsung pulang saja ke rumah. Nggak usah kembali ke pasar, nanti kamu kecapean. Siapkan saja sayuran untuk makan malam kita nanti, biar si Mbok yang masak setibanya di rumah." Sedayu mengangguk dengan patuh, lalu mencium tangan sang ibu sebelum meninggalkan pasar. Dengan 2 buah keranjang belanjaan yang terikat di kanan dan kiri boncengan sepedanya, Sedayu mengayuh sepeda itu pelan-pelan. Jarak ke rumah Pak Dewi Jil memang tak begitu jauh, namun jalannya kadang terjal dan mendaki. Segera saja Sedayu bersimbah peluh saat menuntun sepedanya di tanjakan. Beberapa kali ia harus terhenti untuk mengatur nafas.
panas terik dan beban yang berat membuatnya kepayahan. Di bawah sebatang pohon jambu air tak berbuah yang tumbuh liar di pinggir jalan, Sedayu menepikan sepedanya dan berteduh barang sejenak. Ia duduk menggelosor di atas gundukan rumput sambil meminum air putih bekalnya. Semilir angin dari perbukitan meniupi peluh di wajah Sedayu, membuatnya mengantuk. Ia pun memejamkan mata tanpa sadar. Ia sudah setengah tertidur saat terdengar suara keras dari knalpot sepeda motor yang mendekat. Perlahan Sedayu membuka matanya dan menunggu sepeda motor itu lewat di hadapannya. Ia malu bila terpergok sedang tertidur di pinggir jalan seperti itu. Perlahan muncullah sepeda motor itu di tanjakan. Pengemudinya seorang lelaki muda yang tampan. Ia memakai seragam seperti pegawai kantor pos dengan rambut klimis yang tersisir rapi. Lelaki itu yang awalnya terkejut melihat sosok perempuan menggelosor di rumput, kini menunjukkan cengiran lebar dan melambatkan sepeda motornya. Sedang apa anak gadis di sini? Butuh bantuan? Matanya mengamati sekilas keadaan sepeda butut milik Sedayu. Gadis itu bangkit dengan menepuk-nepuk jarinya yang kotor oleh rumput kering yang menempel. Tidak, aku baik-baik saja. Hanya beristirahat sejenak, tukas Sedayu. Oh, syukurlah kalau begitu. Kukira ada kerusakan pada sepedamu. Lelaki itu tersenyum memamerkan geliginya yang terawat rapi. Sebuah lesung pipit muncul di pipi kirinya. Lelaki yang tampan, batin Sedayu. Sedayu meraih stang sepedanya dan mulai menaikinya kembali. Hendak kemana sampean? Tanya lelaki itu. Ingin rasanya Sedayu mengabaikan lelaki itu, namun itu tak sopan. Karena dia bertanya baik-baik dengan nada yang santun pula. Sedayu hanya merasa malu karena keadaannya yang lusuh, acak-acakan dan berkeringat. Ke rumah Pak Dewijil mengantar pesanan sayur mayur ini, jawab Sedayu akhirnya. Kebetulan sekali, aku juga mau ke sana mengantarkan surat untuk beliau. Kita searah, ayo kita sama-sama. Sedayu mengangguk dalam diam. Ia mulai mengayuh sepedanya beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki itu. Oh ya, siapa namamu? Kalau aku boleh tahu, namaku Aji Saka. Aku Sedayu. Apakah kau seorang pegawai kantor pos? Bukan, aku adalah calon suamimu. Lelaki itu menjawab dengan raut wajah serius. Namun sedetik kemudian ia tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi terkejut di wajah Sedayu. Sadar dirinya sedang dikerjai, Sedayu pun ikut tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. 2 minggu setelah pertemuan pertamanya dengan Sedayu, Aji Saka sudah hafal semua jadwal kegiatan gadis itu. 3 kali dalam sepekan, Sedayu akan belajar di balai kelurahan pada pagi hari hingga waktu zuhur tiba. Ia bersama para gadis, remaja, dan wanita dewasa lainnya belajar baca tulis, menjahit, membatik, menenun, merajut, melukis, merangkai bunga, memasak, dan berbagai keterampilan lainnya. Sedayu suka sekali melukis. Awalnya karena Bu Lurah pernah memberinya hadiah peralatan melukis. Wanita itu tak memiliki hobi melukis. Ia hanya menghargai pemberian dari Mevrouw Diana, istri dari Kolonel Erik, yang membawanya langsung dari Belanda. Semua orang di balai kelurahan mendongakkan kepala saat sepeda motor Aji Saka berhenti di halaman. Pemuda itu membuka penutup kantong kanvas yang tergantung di bagian belakang kanan dan kiri jok sepeda motornya. Para wanita, terutama para gadis, saling berbisik-bisik dan tersenyum mengeling saat Aji Saka melintas di hadapan mereka dengan membawa setumpuk kertas. Sedayu melirik sekilas, namun segera kembali menekuni kanvasnya. Aji Saka menemui Ki Lurah Yoso untuk menyerahkan beberapa surat dan dokumen, serta menitipkan 4 lembar surat untuk warga desa itu. Nih, ada surat untukmu. Suara itu mengejutkan Sedayu yang sedang asyik melukis. Ia berbalik dan menatap wajah Aji Saka. Surat? Untukku? Dari siapa? Tanya Sedayu keheranan. Seumur hidup ia belum pernah mengirimkan sepucuk surat kepada siapapun. Lalu, siapa pula yang sudi berkirim surat padanya? Aji Saka hanya mengedikkan bahu dengan raut wajah datar. Setelah Sedayu menerima surat itu, Aji Saka pun berbalik dan berlalu. Dengan tak sabar, Sedayu meletakkan kuasnya dan membawa surat itu ke sebuah bangku di samping kelurahan. Ia merobek tepian amplop berwarna putih polos itu dengan sangat hati-hati, seolah itu adalah benda paling berharga yang pernah dimilikinya. Temui aku di tepi telaga.
sebelum kau pergi ke pasar. Tertanda A. Sontak pipi Sedayu memerah saat membaca surat pendek itu. Ia tak henti-henti tersenyum. Dimasukkannya kembali surat itu ke dalam amplopnya, lalu diselipkannya di balik stagen. Berusaha bersikap wajar, Sedayu kembali ke balai kelurahan. Surat dari siapa, yuk? Tumben kamu dapat surat, tanya Warti dengan tatapan menyelidik. Dari Pak Lekku, jawabnya singkat. Gak mungkin, Pak Lek yang mana lagi tuh? Warti mencibir, disambut cekikikan para gadis lainnya. Sedayu hanya tersenyum lebar. Ia bergegas kembali ke hamparan kanvasnya. Semenjak itu, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Bersama Ajisaka, Sedayu sering berduaan di telaga yang terletak di tepi hutan. Ajisaka merasa cukup senang, meski hanya menemani Sedayu yang asyik melukis pemandangan di sekitar telaga. Pemuda itu tak pernah menyentuh Sedayu. Ia cukup sopan menyimpan hasratnya. Pertemuan sembunyi-sembunyi itu tak pernah berlangsung lama. Bagai sepasang penyamun, Sedayu mencuri waktu setiap pulang dari balai kelurahan sebelum menyusul ibunya di pasar. Waktu yang bersamaan dengan waktu istirahat Ajisaka dari pekerjaannya. Mereka tak ingin memancing perhatian warga. Sedayu, berapa usiamu? Tanya Ajisaka. Hampir 8 pekan setelah pertemuan pertama mereka. Hampir 15 tahun, Kakang. Kenapa? Sedayu menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari permukaan kanvas yang sedang dilukisnya. Ia sedang serius menambahkan detail pada lukisan seekor burung bangau yang melayang di atas telaga. Aku hampir 19, Sedayu. Ajisaka ragu. Maukah kau menikah denganku? Hah? Sedayu gugup. Secepat kilat ia berusaha menyambar kuasnya sebelum jatuh di atas rerumputan. Perlahan ia memalingkan wajah, memandang malu-malu pada pemuda tampan itu. Meski tiap malam Ajisaka mengisi mimpi-mimpinya, meski tiap helaan nafasnya tak lepas dari bayangan wajah pemuda itu, namun pertanyaan barusan tak urung membuatnya terkejut, sekaligus melambung di awang-awang. Perasaan yang luar biasa aneh. Kakang sehat kan? Candanya kikuk. Tentu saja. Kini katakanlah, apa kau mau menjadi istriku? Kali ini Ajisaka memberanikan diri memegang ujung jari Sedayu. Ia dapat merasakan jemarinya sendiri bergetar. Jari Sedayu terasa sedingin es. Untuk pertama kalinya gadis itu merasakan sentuhan seorang lelaki selain ayahnya yang kini sudah tiada. Ia seperti merasakan sengatan listrik ribuan volt telak menohok jantungnya. Iya, aku mau, Kakang. Tapi aku harus tanya Simbok dulu. Dengan wajah yang bersemu merah, Sedayu menjawab pertanyaan Ajisaka. Tentu saja, sayang. Katakanlah pada Simbok, aku akan melamarmu. Kapanpun beliau siap menerima kedatangan keluargaku. Baiklah, Kakang. Ajisaka memajukan wajahnya, lalu dikecupnya kening calon istrinya itu. Mata Sedayu berkaca-kaca. Hatinya membuncah bahagia. Senyumnya merekah saat mereka berpisah dan meninggalkan telaga. Pantas saja. Akhir-akhir ini wajahmu selalu berseri-seri, Duk. Sedang jatuh cinta kau rupanya, seru Nyai Sumira. Wanita itu begitu bahagia mendengar anak gadisnya hendak dilamar oleh seorang pegawai kantor pos. Nyai Sumira sudah mengenal Ajisaka karena memang hanya 2 orang petugas mengantar surat ke desa mereka, Ajisaka dan Pak Badrun. Sepanjang pengetahuan Nyai Sumira, pemuda tampan itu memang sopan dan berpendidikan. Sosok pemuda yang didambakan para ibu untuk menjadikannya sebagai menantu. Ia tak mengira anak gadisnya lah yang berhasil memikat hati pemuda itu. Iya, Mbok, jawab Sedayu malu-malu. Jadi kapan Kakang Ajisaka dan keluarganya boleh datang melamar? Nanti malam kita ke rumah Pak Dewijil. Mungkin beliau bisa memberi saran dan membantu menghitung wetonmu, Dana Ajisaka. Kamu sudah tahu weton dia kan? Sudah tanya? Sudah, Mbok, Selasa lagi. Ya sudah, nanti biar dihitungkan sama Pak Dewijil. Ayo sekarang kita berkemas, sudah sore. Percakapan itu pun terhenti. Sedayu segera mengemasi dagangan sang ibu dan bergegas pulang. Sepanjang perjalanan, anak beranak itu begitu bahagia. Simbok ingin segera menimang banyak cucu, Nduk, seru Nyai Sumira yang disambut tawa ringan Sedayu. Namun sebenarnya bukan itu saja. Ada keinginan terbesar Nyai Sumira yang tak terucap. Keinginan agar perilaku ganjil Sedayu lenyap sebelum hari pernikahannya tiba. Bersambung.
Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh KF Silma. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.